warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini adalah malam ke-29. Malam mungkin majelis ini terakhir, tapi insya Allah akan berjumpa lagi di tahun yang akan datang. Di malam hari ini kami mohon dari guru kami Gus Karim untuk memberikan nasihat, walau qalilan, tempat, waktu dan tempat dipersilakan. Masih makan beliau, enggak. Kan sini kan. Sini kan. Insya Allah nanti Gus Karim akan memberi tausiah kepada kita dan apa yang telah kita dapatkan di bulan Ramadan usahakan semaksimal mungkin dapat kita lakukan setelah Ramadan. Karena Allah Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan sama di luar Ramadan sama. Tidak beda, Tuhannya sama. Kenapa kita membedakan dalam menyembah kepadanya di bulan Ramadan dan di luar Ramadan? Jadi kan hari-hari kita semua adalah hari-hari Ramadan. Seperti kita semangatnya dalam membaca Al-Quran, semangatnya dalam beriktikaf, semangatnya dalam bersedekah, semangat dalam menjalankan mengaji kajian-kajian ilmu malam hari. Sebetulnya Ramadan adalah pelajaran bagi umat Nabi Muhammad untuk setelah Ramadan. Hasil dari majelis adalah setelah majelis. Jadi orang bisa mengetahui bagaimana hasil dia dalam majelis itu berhasil atau tidak setelah dari majelis. Kalau di majelis insya Allah semua baik. Tapi setelah majelis bagaimana kebaikan itu masih dilakukan atau tidak. Kalau dilakukan berarti dia termasuk orang yang berhasil. Hasil kebaikan dari majelis adalah setelah majelis. Hasil kebaikan dunia setelah meninggal. Itu hasilnya. Tapi kalau masih di dunia kita insya Allah masih bisa berubah-ubah. Bisa mungkin saat ini lupa, besok bisa jadi ingat dan diakhiri dengan husnul khotimah. Bisa. Jadi di dunia ini tidak boleh orang itu menghakimi neraka maupun surga. Sering saya sampaikan, jangan sekali-kali kalian menghakimi orang atau saudara kalian di neraka maupun di surga. Walaupun orang itu dalam keadaan maksiat. Bukan tugas kalian untuk menghakimi mereka. Itu tugasnya Allah. Dan itu pun nanti setelah mati. Nek masih hidup masih ada peluang untuk orang itu menjadi baik dan bertobat. Jadi saya tidak menganjurkan atau tidak mengizinkan, tidak ridho kalau ada jamaah-jamaah saya, Syekh Hermania maupun Ahbabul Mustafa dan siapapun yang mengikuti acara ini, walaupun tidak Syekh dan Ahbabul Mustafa, jangan sampai kalian tingkatan Rasulullah. Kalau kita tidak bisa dikatakan paling, soalnya di atas kita masih ada yang lebih, yaitu Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ayo, saudara-saudaraku yang kucintai, dimanapun kalian berada, Tuhan yang kita sembah bukan cuma di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun juga kita sembah Tuhan yang sama. Allah yang memberi rezeki bukan cuma memberi rezeki di bulan Ramadan, di luar Ramadan memberi rezeki. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang bukan cuma mengasihi di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun Allah juga mengasihi. Makanya dekatlah kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menanti bagaimana nanti keluarnya manusia-manusia dari menyelesaikan ibadah siam ini. Kalau menyelesaikannya dengan sempurna, niat ibadahnya dengan niat yang sebenar-benarnya, Allah akan mengarahkan kita menuju jalan yang benar. Tapi kalau niat kita di bulan Ramadan hanya mencari rezeki, saya mau puasa cuma mau ikut pengajian ke sana ke sini untuk menghilangkan sumpek, untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan ini, ya cuman itu aja yang didapatkan, dia tidak mendapatkan kelebihan yang lain. Barang siapa yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan akhirat dan dunianya. Tapi kalau yang meniatkannya cuma urusan-urusan sepele dunia aja, dia tidak akan mendapatkan dunia yang dia inginkan, sempurna tidak dapat, dan akhirat pun dia tidak akan mendapatkannya.
Hati-hati eman. Hidup ini cuman istilahnya sementara. Dan dunia ini berputar. Seperti yang disampaikan oleh penyanyi itu. Dunia adalah panggung sandiwara. Ini dunia. Sekarang sandiwara corona. Masih terjadi nih di mana-mana. Kita doakan supaya corona ini menyingkir. Kita doakan supaya masyarakat ini menjadi masyarakat yang tenang, tenteram, bahagia. Ini sekarang wabah-wabah jiwa-jiwa manusia yang kotor ini menonjol banget. Karena apa? Karena urusan handphone dan sebagainya ini. Urusan-urusan media ini membuat manusia justru saat ini sangat brutal dan sangat jelek. Mereka berani menyebarkan berita-berita yang tidak ada manfaatnya untuk orang lain. Dan justru berita itu justru menyakitkan saudara mereka sendiri. Al-Muslim akhul Muslim. Manusia Muslim satu saudara dengan Muslim yang lain. Tetapi yang ada setiap hari Muslim satu mencaci Muslim yang lain. Muslim satu hanya membongkar kejelekan Muslim yang lain. Apakah ini saudara? Saya tidak mau membongkar saudara saya, kejelekan saudara saya. Walaupun saya tahu itu kejelekan saudara saya. Tidak akan saya bongkar. Lah bagaimana kita ini kalau mengaku sebagai umat Nabi Muhammad? Kalbunyanil wahid. Bagaikan satu bangunan yang kokoh. Mana yang kokoh ini? Tiang-tiang bangunan itu dihancurkan sendiri. Lucu ini umat Islam ini. Mari, cukuplah, cukup. Bangsaku yang kucintai. Jangan kalian ini hanya mementingkan kepentingan-kepentingan pribadi kalian. Terutama para pejabat. Terutama orang-orang yang mendapatkan amanat. Jangan. Kalian ini diamanati oleh rakyat karena kalian nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mudah. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Fawajadu ma'amilu. Di sini apa yang kamu lakukan di muka bumi ini, siapapun Anda, siapapun manusia itu, sekecil apapun yang kamu lakukan tidak mungkin luput daripada pengawasan Allah. Tidak mungkin luput. Jangan kalian merasa ada kesempatan untuk berbuat jelek langsung kalian melakukan. Jangan. Kejelekan itu jangan sampai dikasih kesempatan sama sekali. Karena kalian ini tidak hidup di dunia. Kalau kalian hidup di dunia silahkan. I'mal ma syi'ta. Berbuatlah sesuka kalian. Bebas. Kalau karena ingin. Karena hidup di dunia selama-lamanya. Bebas untuk kalian berbuat apapun. Karena dunia ini bukan tempat tinggal kalian yang nanti kalian dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Buku-buku lembar Iqra kita apa? Kata Allah, nanti di akhirat kita disuruh membaca kitab kita, tulisan kita ini kanan kiri ini, disuruh membaca di depan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, apa tidak malu kita setiap hari kita memenuhi tulisan-tulisan ini dengan maksiat? Jangan. Saya menasihati ini bukan saya benci atau saya merasa lebih baik dari kalian, tidak. Saya ini juga tidak baik. Mari kita sama-sama. Ayo kita menjadi satu bangunan yang indah, yang hebat di Indonesia ini. Bangunan ketakwaan yang kuat, bangunan keimanan yang kuat, bangunan menjalankan amanat yang benar. Insya Allah Indonesia akan bangkit dan Indonesia akan baik. Tidak ada kata-kata Indonesia akan hancur. Siapa yang mengatakan itu? Indonesia tidak akan hancur. Indonesia tidak akan istilahnya rusak. Tidak. Indonesia akan tetap maju. Semenjak orang-orang Indonesia tadi, dia menjalankan amanat sesuai apa yang diamanatkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencari kesempatan dalam kehidupan untuk mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan yang lain. Manusia itu hidup harus berhubungan dengan yang lain. Harus. Tidak ada manusia bisa hidup sendiri. Siapa yang bisa hidup sendiri? Tidak ada. Semua berkaitan satu dengan yang lain. Oleh karena itu jangan kita main tipu-tipu dengan yang lain. Karena kita berkaitan dengan yang lain, kelihatan nanti siapa yang menipu, siapa yang tidak. Di dunia mungkin orang-orang sekitar kita bisa kita bohongi. Tetapi di akhirat, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak, nanti kalian akan heran. Wahai orang-orang yang mendapatkan amanat,
Jangan Anda ini mengumbar janji. Jangan. Anda bekerja, ayo kita doakan, semuanya kita doakan. Supaya mereka mampu dan mereka bisa menyelesaikan amanat-amanat itu dengan baik. Demi kepentingan rakyat dan masyarakat yang ada. Bukan demi partai, bukan demi golongan, bukan demi organisasi, bukan. Demi saudara-saudara kita, sebangsa dan setanah air, kita bangkit, ayo. Indonesia ini makmur. Indonesia semenjak masih ada orang-orang seperti kalian ini, insya Allah tidak akan ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Cuman gembar-gembornya di luar Indonesia akan begini. Siapa bilang? Itu orang tidak tahu agama. Kalau orang tahu agama, ayo bismillah kita masing-masing mengingatkan dekat kepada Allah. Tidak perlu mengingatkan yang tidak manfaat. Bagi orang-orang yang tidak manfaat dan orang-orang yang menyalahi amanat yang telah diberikan Allah kepada mereka, mereka akan bertanggung jawab di dunia dan di akhirat nanti. Pasti. Di dunia tidak mungkin dia akan hidup nikmat. Bohong kalau ada orang mengatakan korupsi itu nikmat, itu bohong. Kalau ada orang mengatakan, lah itu beb yang ditangkap itu, yang di jalan-jalan yang ditangkap, itu kok kelihatannya gembira gitu. Seneng sama guyang-guyu. Itu guyang-guyunya itu isin gitu loh. Menutupi rasa malunya dia dengan dia ketawa tersenyum. Dia merasa dirinya tidak salah. Ya wallahu alam, kita tidak tahu, jangan, sudahlah. Ayo bangsaku. Kalian adalah bangsa yang luar biasa. Kalian bangsa yang dicintai Allah dan Rasulnya Muhammad. Kalian bangsa yang di dalamnya penuh para wali-wali yang hidup dan yang telah meninggal. Mereka yang memperjuangkan Indonesia ini menjadi Indonesia yang dicintai Allah dan Rasulnya. Berapa kiai, berapa wali songo, dan sebelum wali songo, sebelum itu, setelah itu, mereka itu semua bekerja kuat keras untuk melawan musuh-musuh bangsa ini yang akhirnya memerdekakan negeri yang kita cintai ini. Di tangan siapa? Di antaranya adalah di tangan para wali-wali Allah, para romo-romo kiai, para ulama-ulama. Mereka memerdekakan Indonesia dengan iman dan ketakwaan mereka, bukan dengan senjata. Mereka tidak memiliki senjata, tetapi mereka mempunyai Allah yang qawi. Ya qawiyu ya matin ikfi syarrad dhalimin. Ayo kita bangkit seperti mereka. Mereka berjuang dengan kasih sayang, berjuang dengan harta, tenaga, pikiran, adab, akhlak, dan mengikuti apa yang terjadi di sekitar mereka. Mari saya di sini tadi menunggu Gus Karim untuk makan, tapi dua kayaknya. Alhamdulillah, saya karena cinta saya sama kalian, cinta saya sama bangsa dan negara ini, cinta saya sama pejabat dan aparat serta pemimpin. Doakan semuanya dari pusat hingga daerah. Jangan kita ini membenci satu sama lain, tidak perlu. Dan saya pesankan kepada siapapun yang mempunyai kedudukan, jangan kalian merasa kedudukan kalian itu milik kalian. Kalian bisa mendapatkan kedudukan karena rakyat-rakyat yang ada di sekitar kalian. Jadi janganlah kalian menjadi memedi bagi masyarakat, jangan. Kalian harus menjadi mitra masyarakat. Seperti yang di slogannya polisi itu, polisi adalah mitra masyarakat. Itu harus dipraktekkan betul. Masyarakat juga mitra polisi, harus di masyarakat dipraktekkan. Ayo kita ini bukan saling takut, lihat polisi takut, polisi lihat rakyat dia takut. Ada apa? Tidak perlu takut. Kita ini sebangsa dan setanah air dan kita mempunyai tugas yang beda-beda. Dengan kita bersatu, kita mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, mengikuti aturan negara kita, insya Allah kita akan selamat. Tapi kalau tidak, ya carut marut terus. Yang memberi rezeki kalian itu bukan THR. THR telat bengok, iki telat ngamuk, ini ngamuk. Bukan, kalian tidak tahu yang memberi rezeki kalian itu Allah. Bukan majikan kalian, bukan pemerintah kalian, bukan. Mereka tidak memiliki apa-apa, mereka miskin di sisi Allah. Kalau kalian itu mendekati mereka, berarti kalian juga termasuk miskin juga. Dekati Allah yang kaya. Pasti kalian dapat dari mana? Allah yang menentukan, bukan THR. Makanya perusahaan ada THR-nya telat sih, ngamuk kabeh. Ada ini ngamuk apa, Beb? Kowe yo ora entuk, ora ngrasake.
Bukan saya tidak merasakan, saya ngajak, saya ini pernah merasakan seperti itu. Ya kalau memang sudah tidak bisa, tidak usah kerja di situ, keluar. Karena perusahaan itu sudah tidak bisa menggaji Anda, ya keluar cari kerjaan lain. Tidak ada kerjaan, banyak kerjaan, minimal ngepel masjid. Lak sugih wae. Loh ngepel masjid kayak wong kere, siapa bilang ngepel masjid kalau enggak? Bukan kita mencari duit dengan ngepel masjid. Banyak orang sekarang ini golek-golek. Bukan. Taman ini Allah kaya. Allah itu kaya. Kekayaan Allah tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Tapi kekayaan manusia. Coba kalian pernah baca Quran kan? Korun itu kekayaannya mana sekarang? Korun. Super kaya. Tidak satupun orang kaya seperti Korun. Kemana kekayaannya Korun? Kuncinya itu yang megang tuh puluhan orang. 30 lebih katanya gendong kunci hartanya Karun. Makanya kalau ada di atas, harta di bawah itu dikatakan harta Korun. Peninggalannya Korun dia nih. Nek ketemu nang ngisor-ngisor ada. Mana dia? Orang-orang waktu lihat Korun waktu itu, ya Allah, mudah-mudahan aku iso kaya Korun, enak kaya ngono luar biasa. Setelah Korun dilebokkan jeroan lemah, dimasukkan oleh Allah. Orang-orang gelo, untung aku ora dadi kaya Korun. Lah itu. Jadi subhanallah, hati-hatilah, hati-hati. Jenengan ndak usah takut miskin. Jenengan takut to mlebu neraka apa surga kuwi lho wedya ning kono, nek mlebu neraka ki piye aku engko. Jenengan iki dadi piye caranya orang-orang yang yakin kepada Allah bahwa Allah yang akan memberi semuanya. Tidak mungkin manusia bisa memberi. Banyak kejadian-kejadian. Orang sudah tanda tangan komplit batal. Ayo mau bilang apa? Sapa kuwi? Sudah tanda tangan komplit. Tender batal. Lah kamu tender mikiri tender akhirnya padu antara satu sama lain gara-gara bab tender. Tapi kalau kamu yakin itu ketentuan Allah, kamu tidak akan mumet, tidak mungkin anu. Ilangno mumetmu lho, ilangno maksudku. Tapi tetap ikhtiar. Aja ngilangke mumet, kata Habib Syah suruh ngilangkan mumet dengan cara dikiran aja terus. Dikir itu ya ikhtiar, cuman tetap metuwo. Nek wong Jawa ngatakan apa owah. Nek owah mamah gitu. Ora obah ora mamah. Jadi harus kerja keluar. Bismillah. Nah wa itu mencari rezeki lillahi taala metuwo. Wis bismillah engko lak entuk. Pun metu mboten angsal, berarti kowe sehat. Iso balik-balik ngono. Ya kalau mati langsung dut lah, cek balik alhamdulillah kesehatan. Lah rezeki itu jangan dianggap duit aja. Meripatmu ki iso motong mandeng wong alim itu rezeki yang luar biasa, mbok kira orang. Telinga bisa mendengarkan nasihat, bisa mendengarkan Al-Qur'an, ini rezeki luar biasa. Banyak orang yang punya kuping tapi tidak bisa dengarkan Quran. Yang didengarkan bangsa musik-musik sing ora manfaat. Ini rezeki di antaranya kamu mempunyai anak istri tidak pernah sakit, itu rezeki. Lah kowe dikai duit 5 miliar tapi anak bojomu loro terus tiap hari pengeluarannya 6 miliar. Ya tidak ada artinya. Jadi orang